Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abah Rian. Jangan kaget. Semoga kalian dimanapun Anda berada dalam keadaan waras, amin. Waras badannya, amin. Waras otaknya, amin. Dan juga waras duitnya. Yang dimaksud waras duitnya adalah duitnya duit dari jalan yang halal didapatinya, bukan dari jalan yang haram didapatnya. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkanlah apa yang dikatakan. Itulah orang cerdas. Peci seperti ini, dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim, bukan ustadz atau habib atau kiai. Menunjukkan sesuai yang berada di KTP, aku adalah seorang muslim yang beragama Islam, tuh. Nah, maka ini dibilang dukun. Bodoh, dengerin ya, biar kalian pintar. Apa artinya dukun? Dukun adalah orang yang diberikan pengetahuan, keilmuan atau skill yang orang lain itu tidak memiliki ya. Dukun urut, tukang pijit urut refleksi panggilan. Ada yang namanya dukun beranak, ada yang namanya dukun patah tulang, ada yang namanya dukun sembur, ada yang namanya dukun doa. Tuh. Jadi orang yang diberikan keilmuan yang orang lain tidak memiliki, itu yang disebut dukun. Kalau penjabaran, orang itu diberikan karomah. Tuh. Keistimewaan yang orang lain tidak memilikinya. Gak belajar, gak apa, tiba-tiba bisa punya ilmu, punya skill, punya keterampilan. Tuh. Nah, ini jelasin lagi nih. Jangan kadam. Apa artinya kodam? Secara etimologi, nah, etimologi ini bahasa apa? Yunani. Biar kalian pinter. Secara etimologi, secara etimos. Artinya apa? Makna bahasa atau kalimat atau kata yang sesungguhnya, namanya etimologi. Jadi secara etimologi kodam itu berasal dari bahasa Arab. Kalau diartikan menjadi kodim, artinya apa? Pembantu. Kalau dijabarkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah jin pembantu atau jin pendamping. Ada juga orang yang tidak belajar tapi diberikan keilmuan nama Allah, diberikan kodam. Kalau zaman Nabi dan Rasul disebut apa? Mukjizat. Dan orang yang diberikan mukjizat sama Allah yaitu Nabi dan Rasul, dan disertakan oleh perantara Allah yang disebut apa? Wahyu. Wahyunya berupa malaikat. Kalau di zaman sekarang orang bukan diberikan mukjizat tapi diberikan apa? Karomah. Tuh. Ada juga orang berbicara mengenai aura. Apa aura? Aura adalah pancaran energi yang berada di dalam diri kita yang tidak dilihat oleh mata biasa. Orang-orang tertentu, orang-orang yang mempunyai keilmuan, kalau dalam Al-Quran namanya basiro, pandangan mata batin. Dalam keilmuan laduni namanya apa? Sambung rasa atau sambung rasa atau penerawangan atau telepati. Dia berbicara langsung dengan makhluk yang tak kasat mata, yaitu makhluk goib. Kalau aktivitas atau pekerjaan atau sehari-hari yang kita lakukan, baik berkata maupun berbuat, itu bagus, maka pancaran auranya bagus. Tapi kalau bekerjanya buruk, berkata, berbuat, aktivitas yang kita kerja sehari-hari itu buruk, maka auranya buruk. Harus dimengerti juga gitu. Nggak gampang ini. Nah, ganti lagi. Dan kita berbicara mengenai cakra. Nah, itulah orang-orang yang diberikan pandangan mata batin, keilmuan sama Allah, itu yang disebut tadi karomah, menembus diri orang melalui apa? Cakra. Cakra apa? Energi yang berada di dalam diri manusia yang tak terlihat. Kalau di luar diri namanya apa? Portal goib. Yang orang tertentu juga. Kita juga harus paham ini mengenai ini ya. Harus apa? Harus paham. Jangan sampai gagal paham, harus ngerti. Ditambah lagi kita berbicara apa lagi mengenai asmara. Asmara dibagi 4 tahap. Tahap pertama pendekatan, tahap kedua
Dari pendekatan timbul rasa suka yang dilapisi rasa apa? Dilapis rasa penasaran, nafsu. Setelah itu muncullah tahap berikutnya yaitu tiga. Tahap apa? Tahap asmara ketiga adalah cinta. Setelah itu naiklah menjadi tahap yang serius yaitu sayang. Orang suka bukan berarti cinta, orang cinta bukan berarti sayang, tapi kalau orang sayang udah pasti dia cinta dan suka. Nah, selalu yang memudahkan hati manusia. Dalam seminggu itu ada berapa? 7 hari. Dalam satu harinya itu ada nama-namanya dan ada simbol-simbolnya. Hari Senin simbolnya kembang. Hari Selasa simbolnya api. Hari Rebo simbolnya daun. Hari Kamis simbolnya angin. Dan hari Jumat simbolnya air. Hari Sabtu simbolnya bumi. Dan hari Minggu simbolnya mega atau awan. Makanya kebanyakan orang itu bersinergi nih kalau hajatan hari Sabtu dan Minggu, saling berkaitan. Nah, terus kita bicara mengenai jodoh. Nah, jangan jadah jodoh aja kalian semua. Dan harus dipahami itu ya, kalimat jodoh. Ada orang dia sudah menikah, tapi kita anggap dia tidak berjodoh. Dia bunting duluan atau gerebek sama warga. Dia terpaksa menikahinya. Ada orang mempunyai anak 2, punya anak 3, dia bercerai. Ada yang punya cucu juga dia bercerai. Gitu. Karena hanya nafsu doang. Tidak berdasarkan karena Allah. Apa sih itu jodoh? Jodoh adalah proses perjalanan perjuangan untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah dan warohmah yang mendampingi pasangan sampai mati. Itu disebut jodoh. Uang mulu. Kita masih bisa ketemu, bisa napas, ini udah termasuk rezeki, bukan rezeki. Kita masih dikasih kesempatan bertobat, rezeki bukan rezeki. Rezeki kita bisa bertemu seperti ini, rezeki bukan rezeki, jangan rezeki duit, maaf lahir batin. Tetap semangat, salam waras dan merdeka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.